Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, senang berjumpa kembali dan saya percaya semua kita dalam keadaan sehat-sehat. Dan secara khusus untuk jemaat GBI Batu Ceper. Dan hari ini kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum kita membacanya, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau baik bagi kami. Pertolongan penyertaan-Mu sungguh telah nyata. Dan saat ini kami mau merenungkan firman-Mu. Berikan ketenangan bagi jiwa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, firman Tuhan terambil di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini memberitahukan kepada kita tentang kasih karunia Allah yang besar dan kesetiaannya yang tidak pernah berubah melalui penyertaannya di dalam hidup kita, di dalam panggilan kita sebagai umatnya. Saudaraku, saat ini kita semua manusia sedang masuk dalam fase proses pendewasaan iman, yang dimana semua manusia dan secara khusus orang percaya sedang dibawa Tuhan di dalam pelajaran hidup untuk menyatakan kepada kita bahwa Dia ada, Dia Maha Kuasa, dan Dia akan membawa Anda sebagai umat pilihannya untuk masuk ke dalam rancangannya yang mulia, yaitu Kanaan rohani. Dan saya dan saudara, Ia rindu bersama-sama dengan Dia di dalam kemuliaan itu. Saudara, untuk dapat memasukinya, Kanaan rohani ini, Anda diizinkan melihat dan mengalami banyak hal, perkara-perkara yang besar, heran dan ajaib yang datang dari Tuhan. Dan Tuhan juga melibatkan kita untuk berperan aktif dalam proses bertujuan untuk meneguhkan panggilan kita, serta belajar mengalahkan segala keegoisan yang seringkali hanya memuaskan segala keinginan daging kita. Karena selama ini tanpa disadari kita terbiasa dalam kehidupan itu, yang akhirnya membawa kita jauh dari pengenalan akan kasih Bapa. Nah, saudaraku, tidak ada alasan bagi kita semua untuk berkata bahwa Tuhan tidak peduli atau Ia tidak mengerti persoalan-persoalan yang seringkali kita alami, kita hadapi, kita rasakan. Karena Dia adalah Tuhan yang mengerti segala rancangannya di dalam kehidupan kita. Maka Anda harus meyakini betul di dalam hati Anda bahwa pencobaan-pencobaan yang sering kali Anda alami itu adalah biasa dan tidak melebihi kekuatan Anda. Mengapa Paulus berkata bahwa pencobaan-pencobaan ini biasa? Karena Paulus meyakini betul bahwa Allah setia menjaga dan memelihara setiap anak-anaknya yang dikasihinya. Ia hadir tepat pada waktunya dalam segala persoalan pergumulan yang sedang dialami oleh anak-anaknya. Karena Dia adalah Tuhan yang setia, yang tidak akan pernah meninggalkan anak-anaknya. Nah, firman Tuhan berkata, saudara, yang pertama, Roh Kudus menyatakan bahwa Allah menyediakan bagi anak-anaknya kasih karunia yang memadai untuk mengatasi setiap pencobaan dan dengan demikian melawan dosa. Terbukti dikatakan, Dia tidak akan mengizinkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Yang kedua dikatakan, bersama dengan Dia setiap pencobaan, Dia akan menyediakan suatu jalan bagi kita agar dapat bertahan dalam pencobaan mengalahkan dosa. Maka di dalam 2 Tesalonika pasal 3 ayat 3 berkata, tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Itu yang pertama, bahwa Roh Kudus menyatakan
dan menyediakan bagi kita kasih karunia yang begitu besar dan cukup untuk menolong kita. Yang kedua dikatakan kasih karunia Allah. Dikatakan dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Titus 2 ayat 11 berkata juga, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata di dalam kehidupan kita. Jadi kalau orang percaya menyerah terhadap segala keinginan dosa, maka bukan karena kasih karunia Allah tidak mampu menolong Anda dan saya, tetapi karena orang percaya gagal melawan segala keinginan dosa dengan kuasa Roh Kudus. Karena Tuhan telah mengaruniakan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Saudaraku, mari belajar bersyukur selalu di dalam proses iman yang Tuhan izinkan hari-hari ini buat saya dan saudara untuk kita lalui, agar Anda memperoleh kekuatan baru dan menjadi pemenang hingga pada garis akhir finish dan hidup bersama Bapa di dalam damai sejahteranya yang melimpah-limpah. Firman Tuhan berkata di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Firman Tuhan ini kiranya menguatkan kita dan memberkati kita semua dalam menjalani hari-hari kita. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Tuhan berkati kita semua. Sebelum kita mengakhiri, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Teguhkan firman-Mu di dalam hati kami, agar kami selalu dapat mengingatnya dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih tuh saudara-saudara semua. Tuhan berkati kita dan tetap semangat dalam Tuhan. Shalom.